bagus. Mereka mengerti Pulau Mandoti itu apa. Mereka makan ikan, mereka tahu ikannya ini ikan apa, ada narasinya gitu, ada ceritanya. Nah kayak gitu. Itu perlu ditemukan tuh kayak narasi-narasi yang membuatnya menarik sesuai dengan tren wisata sekarang. Healthy eco-lodge gitu. Penginapan yang memperhatikan betul faktor lingkungan atau jadi semuanya serba natural gitu. Cultural tourism, turisme budaya gitu. Orang datang mereka mau tahu ini tempat punya nilai budaya gitu. Nah jadi setelah mengidentifikasi tren-tren wisata sekarang, dan itu sekali lagi itu semua bisa didapat di internet ya. Kayak tadi ada tempat yang kayak bone-bone itu saya yakin seksi sekali dijual. Misalnya ada satu titik kayak begini nih, ini menarik banget untuk dijual. Karena apa? Karena kita dapat pengalaman, bukan hanya dapat kopi, mungkin di sini belum ada makanan, nantinya bisa dapat makanan, tapi dapat pengalaman. Kita bisa lihat sesuatu dan terbuka gitu. Apalagi ya, ini paket yang menarik. Karena sekarang itu kayak kita ke Jogja, ke Ubud, itu kita bisa dapat. Misalnya kita harus menargetkan setiap kelompok itu minimal spending 2 malam. Supaya ekonominya jalan kan. Kalau cuma datang pagi, lihat ini, malamnya dia pindah ke Toraja untuk nginap. Nah itu kita harus bisa membuat mereka mau nginap. Syukur-syukur kalau nginap 2 malam. Karena dengan begitu kan uang bensinnya jadi lebih banyak, yang masak jadi lebih banyak uang, penjual kopi dapat dan uang lebih besar. Nah jadi sekarang itu saya pikir semuanya itu sangat gini ya. Kadang-kadang kita tuh komunitasnya di mana-mana ketemu komunitas. Kadang-kadang takut ngomongin uang. Jadi kita jangan ganggu lah idealisme kita dengan uang. Nggak bisa. Yang penting itu ada sustainability justru. Supaya apapun yang kita lakukan itu berkelanjutan. Sehingga nantinya setelah itu ya akan enak banget kalau kita melakukannya dengan tulus demi lingkungan, demi kebudayaan, demi alam. Tapi lanjut terus gitu. Belum selesai yang satu udah dapat telepon bookingan yang kedua, belum selesai 2 dapat bookingan yang ketiga gitu. Jadi untuk menjawab nomor 1 saya pikir dari 300 itu harus diidentifikasi. Coba bikin istilahnya 10 top 10-nya. Ya. Kalau yang itu kebetulan ini saya sementara juga berjalan seperti ini dari Dinas Pariwisata. Jadi ada 12 objek wisata ini yang betul-betul kesehatan saya dari tahun itu membuat profil 12 ini yang salah satu. Nah, lumayan tuh 12. Ini masalahnya kan biasanya kalau kita sudah buat begitu nanti ya kan sebenarnya sudah banyak aktivitas teman-teman sebelumnya yang bergerak di bidang budaya atau semacam itu, cuma lalu seperti di langkah berikut ya. Jadi itu yang makanya mungkin kami misalnya mungkin ada saran-saran bagaimana caranya biar Iya. Oke, sebentar, sedikit lagi. Intinya kalau saya bilang memang simple. 12 kalau ada 12, mungkin 12 itu harus lagi-lagi dilihat apakah betul-betul itu yang sudah dibutuhkan orang apa belum. Karena jangan sampai kita punya 12-nya sama. Jadi mesti ketemu tuh. Tapi ya kita mesti kaji baik-baik gitu ya. Itu mesti bagus kalau melibatkan kalau ada bantuan dari dinas, tapi saya yakin yang lebih tahu lapangan teman-teman. Jadi bikin tuh. Saya pernah Ketangkahan tuh di perbatasan Sumatera Utara Aceh dengan Sumatera Utara. Itu taman nasional yang ada wisata gajahnya. Tapi anak-anak muda di sana itu tahu betul bahwa gajah itu hanya salah satu. Karena kalau cuma untuk gajah, mereka datang pagi, terus habis itu mereka udah cukup gitu, cuma ngasih makan gajah, mandiin gajah, keluar. Mereka membuka peluang supaya ada misalnya kayak trekking. Terus habis trekking, tubing, main balon ban dalam yang diikuti sungai sampai ke bawah. Dengan melakukan itu bayangkan mereka semua jadi pemasak yang bagus karena
mereka jadi jualan paket makan siang dan makan malam untuk orang yang melakukan trekking. Jadi kita jalan kaki, habis mandiin gajah, jalan kaki, makan siang di tempat ini, ada apa? Jalan lagi ke sana, ada snack menunggu. Dan semuanya dikerjakan oleh anak-anak muda. Tapi apa ya, jadi istilahnya kontemporer banget gitu, kekinian sekali gitu. Sangat hari ini itunya, paket-paket modelnya tuh begitu. Nah mungkin itu yang kalau saya rasa gitu. Mungkin gue tambahin. Ya. Mungkin saya tambahin dikit. Kalau kita ngebayang kita punya 12 titik yang menarik gitu ya. Mungkin kita coba petain posisi lokasinya. Ada yang bisa dijangkau sehari, atau ada yang bisa ini pakai paket berapa hari. Mungkin juga saya dengar di sini ada apa? Sungai kita ini ada emasnya ya. Nah, kita bikin semacam wisata dulang emas aja. Jadi ada nginepnya sehari. Nah mungkin berarti kita butuh permasalahannya, butuh penginapan, butuh makanan buat mereka. Nah itu mungkin dikelola dengan warga sini kayak homestay gitu. Jadi kita audisi rumah-rumah yang memang diajak bicara. Ini buat wisata kita, buat income juga. Ada rumah, bisa nggak rumahnya ini bisa dipakai satu kamar buat disewain. Jadi udah paketnya begitu, ada rumah di sini, mungkin ada rumah yang udah kosong memang tapi masih bagus, orangnya bisa diizinin tempat dikelola. Saya rasa itu jauh lebih menarik daripada harus kita bangun hotel lagi, gedung yang keras, bangunan perkerasan kan yang merusak alam. Nah, titik-titik itu yang dikelola. Mungkin ada kebun coklat, mulai dari ngelihat bagaimana kebun coklat alami ini hidup, bagaimana mereka, mungkin ada dari pertanian kita ajak bagaimana nih coklat di sini bisa tumbuh dan subur, misalnya kalau memang kita tahu potensi yang lain kan pertanian. Jadi orang juga datang gitu, ngelola coklatnya juga, sampai bawa pulang coklat mungkin akhirnya dia tahu cara nanamnya. Orang sini bagaimana bikin pupuk. Terus ya kalau wisata paketnya cuma sehari, ya dia mungkin diajak ke sini, makan siangnya disediain. Kalau harus nginep dia mau lihat semua. Homestay itu menarik banget. Jadi dia tahu juga kehidupan warga di situ. Terus warga di situ juga belajar bahwa kita ya kayak bone-bone lah, kita pengen tampilin kampung kita ini bersih, tolong dirawat. Jadi mereka juga otomatis dapat pendidikan untuk menjamu tamu. Nah saya rasa sih kegiatan kecil seperti itu tuh yang kalau diorganize, di manage gitu ya, dihitung potensinya dan kapasitasnya, itu saya nggak ngebayang tuh bisa jadi besar kegiatannya dan orang menarik banget. Akhirnya ya mungkin bisa terjadi koneksi sosial yang luas banget, bahkan bisa koneksi emosional. Kalau ada yang naksir sama anak sini, mungkin kelanjutannya jadi panjang, kita nggak tahu. Banyak perubahan yang bisa terjadi gitu, dan kita nggak ada modal sama sekali sebenarnya kan. Kalau mau bikin lebih menarik lagi, satu areal di manage jadi area camp aja, jadi camping ground gitu, tapi WC-nya yang bagus gitu, keamanan juga bagus. Sekarang glamping. Glamping ala Malua. Tapi dia mungkin di titik-titik wisata yang deket semua, jadi ngumpul di situ. Dibikin aturannya juga, budaya situ mungkin ya kalau masuk sini nggak boleh ngerokok di area camp itu. Jadi ada aturan yang menarik gitu. Jadi ada akhirnya narasinya keluar sendiri. Kampung ini kampung apa, anak mudanya seperti apa, terus tujuannya apa. Wah itu menarik banget. Cuman 2-3 kalimat orang udah dapat, dan itu pasti langsung orang penasaran. Dan ada beberapa juga potensi-potensi lain kalau di bone-bone yang nggak berkembang, kita siapin yang kita bisa ajak orang kolaborasi untuk kerjasama ngembangin. Karena era sekarang ini udah nggak bisa kayaknya kita sendiri. Apapun kita kolaborasi, tapi hak kolateralnya punya kita dan semua peraturan kita, dan mereka cuman kolaborasi ekonomi atau nggak movement bareng-bareng. Dan itulah yang sekarang
dengan teknologi seperti ini, banjir informasi ini, informasi yang seperti itu yang orang cari sebenarnya. Bukan informasi yang sampah banyak itu, tapi ada yang satu menarik dan keluar terus gitu, terus anak muda, tapi potensi daerah, potensi wisata, itu yang orang cari. Karena orang-orang daerah lain juga apa sih, pengen lihat ah. Nah itu yang kayaknya jalan paling gampang itu yang kita bisa eksekusi. Kita nggak usah pakai, kalau udah dimodalin sama dinas pariwisata, habis itu nggak bisa lanjut lagi kan sayang sebenarnya kan. Sebenarnya kita bisa banget ini potensinya, bisa dengan gerakan musyawarah bentar. Oke, kita mau bikin, kalau kita tes nih, kita buka wisata program sebulan nih, orang kita undang, promo terus, datang semua, mungkin orang-orang yang komunitas-komunitas itu diundang untuk lihat gitu. Nah itu promonya keluar, biar mereka yang promo sendiri, jadi kita dibantu sama mereka, sama pariwisata juga ikut bantu lihat lagi. Habis itu baru warga mulai ikut. Saya nggak tahu, kayaknya sih bisa banget ya. Dan orang-orang sini kan seneng juga kalau ada tamu-tamu komunitas, itu kan menarik orangnya, bukan turis-turis yang sembarangan gitu yang kita undang. Kayak tadi ngomongin Pulau Mandoti sama Bone-Bone sama sini aja, sama Malua ini.